Mabes Polri mengirim tim khusus ke Polda Sulawesi Selatan. Tim khusus tersebut bertugas untuk mengaudit kinerja penyidik Polres Talu terkait penghentian kasus dugaan asusila yang diduga dilakukan oleh ayah kandung terhadap 3 anaknya yang masih di bawah umur. Desakan untuk membuka kembali penyelidikan kasus perkosaan terhadap 3 anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan terus menggema. Tim audit Mabes Polri melakukan audit kepada para penyidik yang menangani kasus dugaan pemerkosaan kepada 3 anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri tahun 2019 silam. Berarti tergantung hasil penyelidikan. Selain mengaudit kinerja penyidik, tim khusus Mabes Polri itu juga akan terlibat dalam penanganan kasus dugaan asusila tersebut. Masyarakat yang sudah tahu, yang sudah audit semua itu permasalahan, malah mereka ada bahwa itu hoax. Karena saya sendiri yang dampingi ke Polres. Kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap 3 anaknya di Luwu Timur akan kembali dibuka jika ditemukan bukti baru. Bagaimana ujung penyelesaian kasus ini? Kita akan berbincang dengan bapak yang dilaporkan oleh istrinya karena dugaan pelecehan seksual. Bapak, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak, setelah kasus ini mencuat beberapa hari ini, sudahkah Bapak pernah bertemu dengan anak-anak Bapak? Belum pernah. Sebelum ini bagaimana frekuensi pertemuan Bapak dengan mereka? Saya terakhir bertemu pada kasus tahun 2019. Sampai sekarang saya belum pernah bertemu. Kenapa Bapak tidak pernah bertemu? Apakah ada larangan bertemu atau bagaimana? Larangan secara langsung tidak ada, tetapi saya mencegah terjadinya pelaporan dengan hal yang lain lagi. Saya sudah cukup merasakan bagaimana fitnya tahun 2019 dan kenyataannya terjadi lagi sekarang. Oke. Ini kejadian tahun 2019, lalu kemudian ramai lagi sekarang. Apa yang menurut Bapak dibalik dari ramainya kasus ini? Kalau secara ini saya mungkin tidak tahu, yang jelasnya apa yang dituduhkan kepada saya bahwa telah melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak itu adalah tidak benar. Itu adalah fitnah. Dan tempat dan kejadiannya tidak entah di mana. Ya. Iya. Siapa yang menurut Bapak memfitnah Bapak dalam kasus ini? Mantan istri. Oke, apa motifnya? Kenapa kemudian istri Bapak rela memfitnah Bapak? Padahal Bapak pernah hidup bersama dan kemudian ada 3 buah hati Bapak bersama istri Bapak tersebut. Kalau motif saya tidak tahu persis, tapi hanya kemungkinan, mungkin masih ada rasa dendam dari sisa-sisa yang lalu atau rasa cemburu yang masih ada. Karena apa? 4 hari atau 5 hari sebelum pelaporan, anak-anak dititipkan sama saya di pagi hari kantor karena dia akan melakukan perjalanan dinas ke kecamatan. Ya. Ya. 5 hari sebelum pelaporan tahun 2019 atau 5 hari pelaporan yang 2021? 5 hari sebelum 2019. Kurang lebihnya 4 atau 5 Oktober 2019. Oke. Tadi Bapak bilang, bisa saya jelaskan? Oke, tadi Bapak bilang bahwa ini tidak benar. Apa yang mendasari Bapak menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar? Karena saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Kedua, hasil bukti visum dari Puskesmas Mandiri dan Rumah Sakit Bayangkara tidak membuktikan adanya perbuatan bukti cabul terhadap
ketiga anak itu. Oke. Ah. Sekarang kasus ini kembali ramai karena katanya sebetulnya dari puskesmas itu surat rujukannya justru berbeda dari pernyataan Bapak barusan. Justru disebutkan harus ada pemeriksaan terhadap ketiga korban karena ada dugaan kejahatan tersebut. Bagaimana Pak? Maksudnya Pak? Justru kemudian Bapak kan menyatakan puskesmas mengeluarkan surat tidak ada pencabulan. Tapi kasus ini ramai kembali karena ada bukti baru bahwa surat itu adalah surat rujukan yang diharuskan ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena ada pencabulan, Pak. Yang jelasnya yang saya dengar bahwa mantan istri saya melakukan pelaporan di Polres Luwu Timur. Setelah melapor dia ke puskesmas untuk melakukan visum. Iya. Nah, selanjutnya ya dikelola laporannya dan saya dipanggil untuk dimintai keterangan. Oke. Jadi Bapak sudah pernah diperiksa oleh Polres Luwu terkait kasus ini? Polres Luwu Timur. Iya. Ya, saya dipanggil, ada surat panggilannya, sudah ada di kuasa hukum saya. Oke. Oke. Bapak, sekarang Bapak juga menunjuk kuasa hukum untuk mengatasi persoalan ini. Kenapa, Pak? Supaya lebih efektif dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan ini apalagi ini lebih kompleks. Dan saya rencana untuk melakukan pelaporan balik. Oke. Sebetulnya pelaporan kasus ini saja sudah tidak baik bagi perkembangan psikologis keluarga Bapak. Kenapa kemudian Bapak sekarang memilih lagi untuk melaporkan balik bekas istri Bapak? Saya harus laporkan mengenai pencemaran nama baik yang merusak karir serta harga diri keluarga. Oke. Harga diri Bapak, tapi kemudian apakah Bapak menimbang juga psikologis anak-anak, Pak? Yang jelasnya dengan diasuh orang tua yang macam itu, saya rasa tidak layak untuk diasuh. Melakukan fitnah, melakukan rekayasa kebohongan, saya rasa tidak cocok. Oke, ketika Bapak bercerai dulu, kenapa ketiga anak tersebut hak asuhnya ada pada ibunya? Pada saat itu di pengadilan masih di bawah umur 5 tahun. Oke. Perceraian itu tahun berapa, Pak? Perceraian secara resmi tahun 2017. Oke. Desember. Setelah perceraian itu, pertemuan Bapak dengan anak-anak masih rutin atau bagaimana? Apakah baik-baik saja? Pada saat awal perceraian, komunikasi hanya lewat teman. Jadi semua kebutuhan anak-anak saya kirim lewat teman. Begitupun kalau dia minta kebutuhan, mantan menghubungi teman. Tapi setelah berjalannya waktu, hubungan kami baik-baik saja. Jadi saya biasa kunjungi anak-anak dan membawanya jalan-jalan. Dan biasa juga mantan sendiri yang meminta untuk membawa ini anak-anak. Oke. Ya. Bapak, banyak orang yang menduga kasus ini tidak ditangani dengan baik di sana karena posisi Bapak di Pemda Luwu Timur. Boleh tahu Pak, jabatan Bapak di Pemda seperti apa? Saya di Pemda itu adalah auditor di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Jadi staf biasa yang tidak punya nama di dalam struktur organisasi yang punya kewenangan. Jadi hal itu tidak benar. Oke. Jadi kalau anggapan bahwa Bapak adalah pejabat yang disegani di sana, sehingga kemudian kasus ini tidak berjalan dengan baik, tidak seperti itu, Pak? Sangat tidak seperti itu. Oke. Bapak, ini kan seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kasus ini tentu saja akan mengganggu perkembangan psikologis anak-anak Bapak yang masih punya masa depan. Apa yang ingin Bapak lakukan supaya kasus ini segera selesai? Ya, dilakukan, kita hargai proses hukum yang berjalan. Tunggulah sampai kita hargai prosesnya, hasilnya nanti. Proses hukum artinya kalau kemudian ada bukti baru lagi yang ditemukan oleh
mantan istri Bapak. Bapak siap menjalani seluruh proses hukum ya Pak? Saya sangat kooperatif. Oke. Usia anak-anak Bapak sekarang sudah lebih dari 5 tahun, artinya kalau suatu waktu Bapak menginginkan hak asuh tersebut, bisa Bapak lakukan? Iya, saya siap melakukannya. Apakah pelaporan ini ramai kembali terkait dengan keinginan Bapak untuk mengambil hak asuh tersebut? Kalau itu mungkin tidak. Hanya waktu kemarin tanggal 23 September saya memposting momen-momen kebahagiaan dengan istri yang sekarang. Iya. Ya, saya curiganya ada unsur ke situ karena teman-teman menelpon saya, kenapa kamu posting lagi fotomu mesra bersama istri. Oke. Jadi ini hanya masalah kecemburuan mantan istri Bapak saja sehingga kemudian kasus ini mencuat kembali padahal tahun 2019 sudah dihentikan Pak? Itu kecurigaan saya saja. Dugaan saja. Oke. Iya, Tuan. Apa kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan seandainya anak-anak Bapak menonton acara ini? Saya akan menyayangi anak-anakku, menyekolahkannya, mengasuhnya dengan pendidikan yang baik, dengan agama yang baik. Oke. Termasuk kemudian Bapak akan bersedia untuk menyelesaikan kasus ini secara hukum, tidak melakukan intervensi atau apapun ya Pak ya? Iya, siap. Saya tidak ada kewenangan untuk intervensi. Oke, baik. Bapak, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime malam ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. LBH Makassar menyiapkan bukti baru kasus dugaan kejahatan seksual ayah kandung terhadap 3 anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bukti tersebut akan digunakan untuk mendesak kepolisian melakukan penyelidikan ulang. Lembaga Bantuan Hukum Makassar menyatakan siap memberikan bukti baru bila kepolisian serius untuk melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di bawah umur oleh ayah kandungnya. LBH merincikan ada 3 bukti yang telah disiapkan, yakni laporan psikolog anak yang menyatakan adanya kekerasan seksual yang dilakukan terlapor dan 2 pelaku lainnya. Bukti lainnya adalah foto-foto luka yang dialami korban, terutama bagian alat intim korban yang memerah. Serta adanya laporan rujukan dari dokter yang menerangkan adanya diagnosa yang menyebabkan kerusakan pada organ intim. Bekerja sama kok untuk penyelidikannya. Kami akan meminta supaya dilibatkan secara penuh dengan pendamping lainnya dan juga pemberi layanan-layanan perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Kasus dugaan kejahatan seksual oleh ayah kandung terhadap 3 orang anak kandungnya yang masih di bawah umur pada Oktober 2019 lalu viral di media sosial. LBH Makassar meminta pihak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus tersebut yang sempat dihentikan karena tidak cukup bukti visum. Sementara Mabes Polri menegaskan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual di Luwu Timur akan berjalan transparan. Meski menuai kontroversi, Mabes Polri tidak akan mengambil alih kasus tersebut. Berdasarkan nanti apabila terdapat alat bukti baru, tentunya Polri, penyidik akan melakukan penyelidikan kembali terhadap kasus ini. Tentunya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di tengah penantian siapa calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden, Mensesnek Pratikno menemui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Kami segera kembali.